Bukan hanya kami, tapi seluruh penduduk desa Ganding ini mempunyai tanda seperti kami. Ada orang jahat yang mau memusnahkan penduduk desa ini. Musibah penyakit ganas di desa Gandring. Mungkin kalau zaman sekarang yang dinamakan musibah COVID-19. Tapi yang membedakan di desa Gandring penyakit tersebut, kelihatan penyakitnya. Karena emang penyakit ini kiriman ilmu hitam. Cerita ini berawal dari padepokan Mak Lampir. Pada saat itu semua murid Mak Lampir sedang mematangkan ilmunya. Namun ada sepasang pemuda separubaya yang masing-masing saling menyintai. Yaitu yang bernama Sumpeni dan Sasongko. Pada saat itulah keduanya dikawinkan oleh Mak Lampir. Lalu selanjutnya, semua murid Mak Lampir mendapat tugas masing-masing. Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita simak. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Hari ini hari penarikan upeti. Kalian harus pergi ke desa-desa yang belum membayar upeti. Kamu Mayang Sari dan Banuseta, pergi ke desa Sinom. Baik, Guru. Kamu Bakawulung dan kamu Kalawika, pergi ke desa Bilas. Baik, Guru. Dan kalian bertiga, Jambrong, Usika dan Sariti, pergi ke desa Sumuroto. Baik, Guru. Kamu Supeni dan Sasongko, pergi ke desa Ganding. Desa itu sudah 2 kali tidak mengirim upeti. Kerjakan! Kerjakan. Ayo. Selanjutnya, kini Juragan Sasongko pun sedang menugaskan anak buahnya. Mereka berdua disuruh menemui Pak Kuwu, agar supaya membujuk rakyatnya menjual tanah, dan semua tanah desa Gandring akan dibeli oleh Juragan Sasongko dengan harga mahal. Namun Pak Kuwu menolaknya. Lalu kemudian, 2 orang utusan Sumpeni dan Sasongko pun pulang dengan tangan kosong, atau tidak berhasil membujuk Pak Kuwu. Lalu kemudian, kedua orang utusan Sumpeni dan Sasongko pun pulang melapor kepada majikannya, bahwa usahanya telah gagal. Berhasil. Gagal. Gagal? Mereka tidak mau menjual tanah, ladang, dan sawah kepada Nyai dan Juragan. Malah kami diusir. Diusir? Kami dibentak-bentak dan dicaci maki oleh Paku, kepala desa Ganding. Kepala desa Ganding itu memang sombong. Ya sudah. Baik, Juragan. Baik, Juragan. Permisi. Penduduk desa Ganding itu harus diberi pelajaran. Karena Juragan Sasongko tidak terima, keesokan harinya, Juragan Sasongko dan Nyai Sumpeni pun turun tangan untuk menemui Pak Kuwu, dan memaksa untuk membujuk rakyatnya untuk menjual tanahnya, sawah dan ladangnya, karena mereka merasa jadi saudagar besar. Ini rumah Kuwu? Betul. Ada orangnya? Ada. Panggil. Katakan Juragan Sasongko ingin bertemu. Baik. Pak Mul, ada yang mau ketemu Bapak. Kamu Kuwu kepala desa Ganding ini? Iya. Mau apa kalian? Aku sibuk. Kalau ada kepentingan ngomong seperlunya. Sombong benar kamu. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Tahu. Kamu Sasongko dan kamu Supeni. Tuan tanah dari Wingkit. Kemarin kami mengutus 2 orang ke sini untuk menemui kamu. Kenapa kau usir utusan kami, hah? Jangankan utusanmu. Utusan dari keraton sekalipun. Kalau kurang ajar, aku usir. Kamu jangan besar kepala. Kamu hanya seorang kepala desa. Apa yang akan kamu sombongkan? Tugas. Aku menjalankan tugas sebagai kepala desa. Kalau memang kamu menjalankan tugas, seharusnya kamu terima tawaran kami. Sampai dunia kiamat sekalipun, kami tidak akan menjualnya. Ingat Kuwu, dalam 1 bulan, semua ini akan musnah. Rakyat akan menderita karena sudah kena kutukan. Kutukan apa? Hah? Lalu selanjutnya, karena Pak Kuwu masih tetap menolak tawaran Nyai Sumpeni, selain mengancam dengan kutukan, terjadi juga pertarungan di halaman rumah Pak Kuwu. Ya sebagaimanapun juga, murid Mak Lampir tetap bersikap kasar seperti gurunya. Bukan hanya itu, Nyai Sumpeni pun minta bantuan kepada Mak Lampir, supaya menyebar wabah penyakit di desa Gandring. Lantas seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita simak. Aku akan menghubungi Mak Lampir. Mak Lampir? Iya, Mak Lampir guru kita. Guru, bisa mendengar suara saya? Ada apa, Supeni? Saya minta tolong, Guru. Bantulah saya. Tolonglah saya. Guru, datanglah.
Ada apa Sepening? Sesongko. Rakyat penduduk desa Ganding melakukan perlawanan kepada kami, Guru. Kenapa kalian menyerang rakyat? Kami tidak menyerang rakyat, Guru. Justru sebaliknya. Kami mau membeli tanah, sawah, ladang mereka, supaya kami bisa menjadi tuan tanah. Sehingga kami bisa dengan mudah mengirim upeti kepada Guru. Tapi mereka tidak mau, Guru. Mereka tidak mau menjual tanah, sawah, ataupun ladang kepada kami. Kelihatannya mereka mau menjual kepada pihak lain, Guru. Tidak mau kepada kami. Saya tidak mengerti apa maksud dari para penduduk desa Ganding itu. Padahal kami mau membeli dengan harga tinggi. Pasti ada yang menghasut. Gunakan ilmu belang mencorong. Panggil Raja Branga. Suruh membuat penyakit di desa Ganding. Bagaimana caranya, Guru? Ikut aku. Selanjutnya, Mak Lampir pun menyuruh muridnya pakai ilmu belang mencorong. Dan Mak Lampir juga memanggil Raja Branga, guna untuk menyebarkan wabah penyakit ganas di desa Gandring tersebut. Raja Branga, aku minta bantuanmu untuk membantu kedua muridku ini. Mak Lampir, kamu kan pernah menyelamatkan aku ketika mau dibinasakan oleh dukun sakti Kisar Pakan dari desa Layung. Jadi, sekarang giliranku yang akan menolong kamu. Katakan, akan aku lakukan untukmu. Ciptakan penyakit. Sebarkan di desa Ganding. Penyakit ganas yang tidak bisa disembuhkan oleh dukun sakti manapun. Singkat cerita, keesokan harinya salah satu warga desa yang bernama Jasman telah tewas oleh penyakit tidak wajar. Bukan hanya itu, semua penduduk desa pun sudah kena tanda-tanda gosong di dadanya. Malah Pakuwu sendiri sudah kena juga. Pada saat itu, sembara pendekar muda murid Kiai Jabat kebetulan sedang lewat di desa itu. Mereka bertujuan sedang mencari keberadaan Parida yang belum kunjung ketemu. Ada apa? Suami saya. Suamimu kenapa? Maaf, permisi. Permisi sebentar. Bapak kepala desa di sini? Iya, saya Kuwu. Bolehkah saya memeriksa mayat itu? Andika siapa? Nampaknya Andika bukan orang sini. Saya pengembara. Pak, saya juga, Pak. Saya hanya ingin memastikan saja, sebab kawan saya juga meninggal dengan luka yang sama seperti ini, oleh ajian Kalageni. Silakan. Memang benar, ajian Kalageni. Ajian Kalageni adalah ilmu sihir yang jahat, yang biasa dipergunakan oleh dukun ilmu hitam. Ini anak nenek? Bukan. Dia menantunya. Oh, Saya istrinya. Nyai sendiri, pernahkah melihat ada seekor ular hitam masuk ke dalam rumah, lalu menghilang? Pernah. Ular hitam kecil. Saya kejar, lalu saya mau bunuh pakai pentungan. Tapi mendadak, ular itu menghilang. Malamnya Nyai bermimpi dikejar-kejar oleh 7 ekor ular hitam yang besar-besar. Benar. Kok Andika bisa tahu semuanya? Tidak usah heran, karena memang begitulah kebiasaan orang jahat yang mau mencelakakan orang lain dengan mempergunakan ilmu sihir. Seperti santet. Betul. Sebentar. Kelihatannya Andika seorang yang berilmu. Bisakah Andika menolong saya? Saya bukan orang sakti. Ya, paling tidak Andika bisa memberikan jalan keluar bagi kami penduduk desa sini yang sedang kena musibah. Musibah? Iya, musibah. Sekarang ini kami sedang merasa ketakutan. Sudah 5 orang yang meninggal dengan ciri yang sama seperti Jasman, suami Nyai ini. Dan mungkin
Bahkan nanti malam giliran saya yang meninggal. Lihatlah. Saya mohon Andika untuk mampir ke tempat saya, agar kita bisa leluasa untuk berbicara. Baiklah. Bukan hanya saya yang mempunyai tanda seperti ini, tapi mereka juga. Tunjukkan dada kalian. Bukan hanya kami, tapi seluruh penduduk desa Ganding ini mempunyai tanda seperti kami. Ada orang jahat yang mau memusnahkan penduduk desa ini. Selanjutnya, Pakuwu menceritakan kejadian-kejadian kepada Sembara. Waktu didatangi saudagar kaya dari Tanah Wingit, yang ingin membeli tanah masyarakat desa. Namun Pakuwu menolaknya. Bukan hanya itu, saudagar kaya pun memberi ancaman akan mengutuk dan memusnahkan desa itu. Desa ini terkenal dengan kesuburannya, maka tidak heran orang dari mana-mana datang kemari untuk bertani. Hampir setiap hari ada yang datang. Sampai suatu ketika, datanglah seorang juragan kaya. Sampai dunia kiamat sekalipun, kami tidak akan menjualnya. Ingat, Kuwu, dalam 1 bulan, semua ini akan musnah. Rakyat akan menderita karena sudah kena kutukan. Kutukan apa? Hah? Sejak itu, penduduk desa ini banyak yang sakit. Bahkan ada yang gila mendadak. Lalu apa yang Bapak lakukan? Saya bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Siapa namanya orang kaya itu, Pak? Juragan Sasongko. Istrinya? Nyai Supeni. Nah, itu. Nyai Supeni. Terus menghilang dan tidak muncul lagi. Muncul. Sekian hari kemudian, Nyai Supeni datang dengan seorang dukun. Dukun? Iya. Namanya Ki Jambrong. Namanya jelek banget. Jambrong. Orangnya juga jelek. Pak Kuwu tahu? Tahu? Terus? Dukun gila itu sesumbar. Berteriak-teriak bikin orang kaget. Kiranya sampai di sini dulu. Alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih.